Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang eh, sistem bahan bakar atau fuel oil system yang ada di atas kapal, baik itu kapal menggunakan heavy oil atau biasa kapal menggunakan marine fuel oil atau MFO maupun diesel oil atau marine gas oil atau MGO maupun marine diesel oil atau MDO. Baik, setelah kapal menerima bahan bakar dari bunker service, bahan bakar tersebut dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan atau tangki penampungan yang ada di atas kapal yang ada di double bottom untuk kemudian disimpan di tangki tersebut dan kemudian nantinya akan digunakan untuk keperluan kapal seperti mesin induk, generator, dan sebagainya. Baik, pada tangki penyimpanan yang ada di double bottom tersebut untuk memindahkan tersebut menggunakan pompa transfer, di mana pompa transfer yang ada di atas kapal berjenis yaitu bertipe gear pump, di mana pompa jenis ini mampu menangani fluida dengan kekentalan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pompa lainnya. Jadi di atas kapal banyak sekali menggunakan pompa seperti ini untuk mentransfer atau memindahkan bahan bakar atau minyak lumas dengan menggunakan pompa jenis ini. Dari komponen pompa ini terdiri dari beberapa komponen. Salah satunya yaitu driven gear dan juga ada driver gear dan tentunya ada casing dari pompa tersebut. Jadi bahan bakar yang dihisap oleh driven gear maupun driver gear mengalir masuk ke dalam pompa di mana driven gear dan driver gear berputar secara berlawanan hingga zat cair tersebut atau fluida dengan kekentalan tersebut naik keluar, terdorong keluar hingga discharge dari pompa tersebut, hingga bahan bakar yang dipompakan tersebut masuk ke dalam setting tank. Di dalam setting tank ini atau tangki endap, bahan bakar dengan bercampur dengan slat air tersebut dikarenakan slat memiliki berat jenis yang cukup tinggi hingga slat tersebut berada di bagian bawah, hingga dapat kita drain secara manual agar bahan bakar yang akan kita gunakan nanti tidak terlalu banyak bercampur dengan kotoran-kotoran. Nah, di dalam setting tank ini atau tank endap ini terdapat juga beberapa komponen untuk mendukung dari kerja dari setting tank ini atau tank endap ini. Salah satunya adalah sunglass, di mana berfungsi untuk mengetahui volume dari kapasitas tangki tersebut. Jadi apabila tangki itu kapasitas minyak atau minyak lumas yang ada di dalam tangki itu penuh atau kurang, itu dapat kita isi kembali, baik itu digunakan secara manual maupun secara auto. Jadi di situ ada juga sistem alarm untuk high levelnya dan juga low levelnya. Di dalam tangki tersebut juga ada. Jadi setelah dari settling tank,
bahan bakar yang sudah dipanaskan itu dihisap oleh pompa supply pump yang tipenya seperti yang sudah tadi dijelaskan, dan kita bisa lihat yaitu jenis tipe gear, di mana setelah pompa itu dihisap melalui heater oleh supply pump dan disampaikan ke purifier, di mana fungsi purifier ini adalah untuk memisahkan bahan bakar dari kotoran dan juga endapan lumpur serta air untuk sebelum masuk ke dalam tangki servis, sebelum digunakan oleh mesin, agar proses kerja mesin tersebut tidak terganggu. Nah, demikianlah kita lihat cara kerja dari proses purifier, di mana bahan bakar dipisahkan dari endapan lumpur serta air. Kita bisa lihat setelah hasil dari purifier tersebut, bahan bakar setelah dipisahkan oleh purifier, hasilnya masuk ke dalam tangki servis. Di dalam tangki servis ini juga terdapat heater. Nah, untuk dipanaskan dengan suhu tertentu sebelum kita atau minyak tersebut digunakan untuk mesin. Jadi, tetapi bukan berarti setelah dari purifier bahan bakar tersebut bersih, tidak. Tetapi kita harus tetap juga mendrain bahan bakar yang ada di service tank, karena di situ masih terdapat juga ada air maupun sisa-sisa endapan-endapan lumpur yang mungkin tidak tersaring gitu, sehingga kita harus tetap mendrain bahan bakar pada service tank tersebut pada waktu-waktu tertentu. Saat kemudian bahan bakar tersebut akan mengalir, sebelum digunakan akan mengalir ke flow meter, di mana fungsi flow meter itu sendiri yaitu untuk mengetahui jumlah zat cair atau fluida atau bahan bakar yang mengalir dari service tank ke tempat atau ke main engine. Jadi bahan bakar yang mengalir ke main engine yang digunakan oleh main engine itu berapa jumlahnya yang digunakan. Dan biasanya di atas kapal itu ada flow meter in maupun flow meter out. Flow meter in itu terdapat sebelum mesin. Jadi dia mengetahui berapa minyak atau bahan bakar atau zat cair yang masuk ke dalam alat atau mesin yang akan digunakan. Kemudian flow meter out itu adalah pada kapal yaitu untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang keluar, yang tidak terpakai atau overflow dari mesin itu tersendiri, baik itu dari full pump maupun dari injection valve. Jadi flow meter in dengan dikurang dengan flow meter out, itulah yang jumlah bahan bakar yang sebenarnya. Kemudian mengalir ke tangki mixing tank, di mana mixing tank itu yaitu suatu tangki tempat di mana bercampurnya bahan bakar dari service tank maupun dari sisa-sisa pembakaran atau overflow dari full injection valve maupun dari full injection pump. Jadi sisa-sisa bahan bakar atau overflow itu tidak kembali ke service tank, tetapi dia masuk ke dalam mixing tank. Di mana setelah masuk ke dalam mixing tank, bahan bakar itu mengalir ke atau dihisap oleh booster pump. Di dalam booster pump itu bahan bakar kemudian disuplaikan melalui juga ke heater, dipanaskan kembali di heater
setelah dari proses pemanasan di heater, dia akan masuk ke dalam viscosity regulator, di mana di dalam viscosity regulator itu terdapat juga viscosity meter. Nah, viscosity meter ini yaitu suatu alat untuk menentukan kekentalan dari suatu zat dengan akurat dan spesifik dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Bagaimana cara untuk mengatur atau mengejas dari viscosity meter tersebut? Jadi biasanya di atas kapal itu yang diatur dari viscosity meter itu yaitu dengan mengatur temperatur pada heater bahan bakar yang tadi setelah dari booster itu kan dia melalui bahan bakar itu melalui ke heater. Nah, di situ kita adjust temperatur yang biasa digunakan agar viscosity pada viscosity meter itu sesuai dengan yang kita inginkan. Berapa jumlah viscosity yang kita inginkan di situ. Kemudian dari viscosity meter itu, bahan bakar itu akan mengalir ke hot filter, di mana di dalam hot filter ini bahan bakar itu filter itu dilapisin oleh koil-koil pemanas untuk agar bahan bakar itu tetap panas. Kemudian setelah itu bahan bakar itu disuplaikan atau masuk ke dalam full injection pump. Di dalam full injection pump di tiap silinder ini bahan bakar itu akan dibantu untuk ke injektor atau full injection valve dengan tekanan-tekanan tertentu sesuai dengan spesifikasi dari mesin-mesin. Setiap mesin itu berbeda spesifikasinya. Jadi bahan bakar itu dibantu didorong dengan tekanan tertentu, tekanan yang tinggi untuk ke injektor. Jadi hingga terjadilah di dalam full injection valve itu karena ada tekanan tinggi, bahan bakar itu disemprotkan, terjadi penyemprotan bahan bakar pada ruang bakar hingga terjadilah pembakaran yang sempurna di dalam proses pembakaran itu, hingga terjadilah proses kerja pada suatu mesin baik itu 4 tak maupun 2 tak. Itulah penjelasan dari saya dari mulai tangki double bottom, tangki penyimpanan hingga sampai dengan bahan bakar itu terjadi proses kerja dari suatu mesin. Demikian, semoga bermanfaat. Salam.